Terima kasih atas kunjungan Anda di Magetan Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyertai Anda. Amin 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 ya robbal alamin. Setelah mendengar apa yang dikatakan si Godfly, hati Bai Yi menjadi tegang. Dia tidak mengerti bagaimana si pengganggu ini tahu bahwa ada orang di api penyucian. Mungkinkah Chen Ping menyebabkan keributan di Purgatory Field, membuat penguasa kota khawatir, jadi dia membawa orang ke sini. Bai Yi tidak jauh dari situ, gemetar ketakutan. Jika pengganggu ini benar-benar datang untuk menangkap Chen Ping, dengan kekuatan mereka tidak akan mampu melawan sama sekali. Tuan kota, orang yang mengikuti ujian belum keluar, kata anggota staf yang lebih tua. Oh, si Godfly mengangguk, lalu membawa orang-orangnya ke samping untuk beristirahat. Dia menunggu Chen Ping muncul, namun Bai Yi malah panik dan diam-diam datang ke pintu masuk, berharap Chen Ping segera keluar, lalu membawanya pergi diam-diam agar tidak ketahuan oleh pengganggu itu. Tepat saat Bai Yi menunggu dengan cemas, Chen Ping dan si abadi gila muncul. Dua orang keluar dari api penyucian dan terbang langsung ke pintu masuk. Melihat tangga yang mengarah ke langit, Chen Ping mungkin akan pingsan jika dia harus berjalan turun untuk keluar. Menantu laki-lakiku tersayang. Melihat Chen Ping muncul, Bai Yi bergegas menemuinya. Ayah mertua, mengapa kamu tidak pergi dan masih menungguku di sini? Chen Ping agak terkejut ketika melihat ini. Aku khawatir sesuatu akan terjadi padamu, jadi aku khawatir dan menunggumu. Setelah berkata demikian, Bai Yi memandang Feng Xian di sampingnya dan bertanya, siapakah sahabat Tao ini? Ini adik laki-lakiku, Feng Xia. Chen Ping berkata dengan santai. Gila abadi. Bai Yi terkejut dan menatapnya tak percaya. Mungkinkah kau adalah dewa gila yang masuk ke api penyucian ratusan tahun lalu dan tak pernah keluar? Feng Xian mengangguk dan berkata, Paman, jangan panggil aku senior. Chen Ping adalah kakak laki-lakiku. Karena kamu adalah ayah mertuanya, aku harus memanggilmu paman. Tidak, senior Feng Xian adalah ayah mertua, karena dia ingin meneleponku, biarkan saja dia meneleponku. Jangan menolak. Chen Ping menyela Bai Yi tanpa menunggu dia selesai. Mengingat temperamen dewa gila ini, jika Bai Yi menolak, dia mungkin harus bersujud di sini lagi. Oke, Bai Yi mengangguk, lalu berkata kepada Chen Ping, menantu laki-lakiku tersayang, ayo cepat pergi dan jangan tinggal lama-lama di sini. Ayah mertua, apakah terjadi sesuatu? Chen Ping sangat terkejut. Mengapa mereka berteriak padaku agar segera pergi padahal aku baru saja keluar? Jangan tanya lagi, pergilah dulu bersamaku. Setelah Bai Yi selesai berbicara, dia hendak membawa Chen Ping pergi dari satu sisi, dan tidak keluar melalui pintu utama. Di depan, namun saat mereka hendak pergi, staf wanita itu menemukan mereka. Hei, ada apa denganmu? Kenapa kau menyelinap keluar alih-alih melewati gerbang utama? Apakah kamu mencuri sesuatu? Kemarilah dan biarkan aku memeriksanya. Anggota staf yang lebih tua berteriak pada Chen Ping dan yang lainnya. Ketika Bai Yi melihat ini, alisnya langsung mengernyit. Dia sekarang dalam masalah dan tidak bisa melarikan diri secara diam-diam. Namun, melihat lalat pengganggu itu tidak kunjung datang, Bai Yi bergegas maju dan berkata, kakak, kami tidak mencuri apapun. Kami hanya ingin pergi secepatnya karena ada sesuatu yang terjadi di rumah. Sembari berbicara, Bai Yi mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada staf wanita itu. Melihat hal ini, wanita di staf itu melotot ke arahku dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Menyuapku. Aku bisa katakan padamu, aku orang yang berhati-hati dan tidak akan menerima suapmu. Kemarilah sekarang dan biarkan aku memeriksanya. Kurasa kau pasti telah mencuri sesuatu. Siapa yang kau sebut pencuri? Barang apa yang ada di sini yang layak dicuri? Chen Ping merasa marah ketika dia melihat staf wanita itu. Dia cuma penjual tiket, tapi diperlakukan seperti kader, dasar bajingan.
Tutup mulutmu yang bau itu. Beraninya kau menuduh kakak laki-lakiku mencuri barang. Apa kau sudah bosan hidup? Melihat ini, Feng Xian melangkah maju dan menunjuk ke arah staf wanita itu sambil berteriak. Wanita staf itu tidak takut pada masalah. Setelah melihat peri gila, dia langsung bertanya, bagaimana kamu bisa masuk? Mengapa aku tidak ingat kamu memasuki api penyucian? Katakan padaku, apakah kamu masuk secara diam-diam tanpa tiket? Bayar uangnya sekarang, atau aku akan menangkapmu. Ketika sang dewa gila memasuki api penyucian, staf perempuan itu belum datang bekerja, jadi dia tidak tahu tentang hal itu. Sial, kapan aku pernah menghabiskan uang untuk masuk ke api penyucian? Aku selalu masuk secara gratis. Pada saat itu, si gila abadi itu masuk ke api penyucian secara cuma-cuma. Namun staf perempuan itu tidak tahu dan mengira peri gila itu telah menyelinap masuk. Jangan sombong, tuan kota kita harus membayar untuk masuk ke api penyucian. Jika kamu tidak menebusnya sekarang, aku akan bersikap kasar padamu. Staf wanita itu hendak mengambil tindakan. Pada saat yang sama, para penjaga di sekitar Purgatory Field juga berkumpul, mengira bahwa Chen Ping dan anak buahnya tengah menimbulkan masalah. Tepat ketika kedua belah pihak di ambang pertarungan, Godfrey dan anak buahnya bergegas mendekat. Berhenti, hentikan. Si lalat Godfrey berlari mendekat sambil berteriak. Tuan kota, orang-orang ini menyelinap masuk. Kami meminta mereka membayar uang, tetapi mereka tetap ingin mengambil tindakan. Anggota staf yang lebih tua mengeluh kepada Godfrey. Pergilah. Lalat itu mendorong staf perempuan itu ke samping, lalu menatap Chen Ping sambil tersenyum dan berkata, kakak, kamu keluar dulu. Aku membawa orang untuk menyambutmu. Chen Ping menatap Godfrey dengan wajah bingung. Dia sama sekali tidak mengenal Godfrey. Mengapa orang ini datang dan memanggilnya, kakak laki-laki? Bai Yi juga bingung. Orang di depannya adalah penguasa kota Badak. Mengapa dia mengikuti Chen Ping dan memanggilnya, kakak laki-laki? Apakah saya mengenali orang yang salah? Si gila abadi menatap si lalat dan berkata, banteng tua, apa maksudmu? Apakah kau mencoba mencuri kakak laki-lakiku? Feng Xian, siapapun yang merampokmu, kamu boleh mengakuiku sebagai kakakmu, jadi tentu saja aku juga bisa. Setelah Godfrey selesai berbicara, dia menatap Chen Ping sambil tersenyum dan berkata, saudaraku, namaku Godfrey, dan aku adalah wali kota Rhino City ini. Mendengar orang itu adalah penguasa kota, Chen Ping langsung bersikap hormat. Lagi pula, jika bukan karena bantuan Niu Li, mereka tidak akan bisa memasuki kota Badak. Orang di depannya adalah ayah Niu Li dan Niu Ben. Ternyata itu adalah penguasa kota. Maafkan saya, Chen Ping menyapanya dengan tergesa-gesa. Kakak, panggil saja aku Xiao Niu. Lalat Godfrey berkata dengan rendah hati, aku telah menyiapkan jamuan makan di rumah tuan kota. Saudaraku, kamu telah bekerja keras dalam ujian di lapangan api penyucian. Aku harap kamu akan membantuku dan beristirahat dengan baik. Apakah ini pantas? Chen Ping menatap Bai Yi dengan bingung. Lagi pula, Bai Yi familiar dengan tempat ini dan tahu watak penguasa kota, sedangkan Chen Ping tidak tahu banyak tentang Godfrey. Karena tuan kota telah mengundang kita dengan hangat, ayo kita pergi. Kata Bai Yi, mampu menjalin hubungan baik dengan penguasa kota adalah kesempatan sekali seumur hidup, bagaimana mungkin aku melewatkannya? Baiklah, tunjukkan jalannya. Chen Ping mengangguk. Si lalat Godfrey segera membawa Chen Ping dan yang lainnya kembali ke rumah tuan kota. Karena mereka duduk di susunan teleportasi, mereka dapat kembali dalam sekejap, yang membuat Chen Ping sangat emosional. Ketika dia dan Bai Yi datang ke sini, mereka terbang untuk waktu yang lama dan bekerja keras untuk sampai ke sana. Tetapi saya tidak menyangka ada susunan teleportasi yang dapat membawa saya ke sana dalam sekejap mata. Namun, susunan teleportasi ini terletak di mansion tuan kota, dan orang biasa tidak dapat duduk di atasnya sama sekali,
lalat pengganggu menghibur Chen Ping dan teman-temannya dengan hangat, dan saat mereka minum dan mengobrol, lalat pengganggu bertanya kepada Chen Ping, "Saudaraku, jika kamu punya waktu, dapatkah kamu mengizinkanku masuk ke pagodamu untuk berlatih?" "Bagaimana kamu tahu aku punya pagoda?" Chen Ping tercengang. Dia tampaknya tidak pernah menceritakannya kepada orang lain. Hanya bayi yang tahu tentang menara penekan iblis. Dan makhluk abadi gila ini, tetapi dia tidak pernah menceritakannya kepada si lalat. "Sejujurnya, setelah kakak laki-laki saya memasuki api penyucian, saya dapat mengamatinya melalui cermin perunggu," kata si lalat Godfly dengan jujur. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia terkejut. Untungnya, dia tidak mengungkap terlalu banyak hal di Purgatory Field, dan hanya mengungkap menara penekan iblis. Dia tidak mengeluarkan benda-benda seperti busur Raja Dewa, lonceng berpola naga, cambuk ajaib, dan lain-lain. Ada pula kilin api dan binatang pemakan langit. Jika mereka terekspos, itu akan menjadi bencana. Kamu bisa memasuki menara untuk berlatih, tetapi tidak ada sumber daya di menara tersebut. Jadi, jika kamu ingin berlatih di menara tersebut, kamu harus membawa sumber daya yang cukup, kata Chen Ping. Meskipun 1 tahun di luar menara setara dengan 100 tahun di dalam menara, Anda tetap perlu membawa sumber daya selama 100 tahun, jika tidak, akan sia-sia jika tetap berada di menara selama 100 tahun. Jangan khawatir soal sumber daya, kakak. Kamu bisa menggunakan sumber daya milik Rhino City-ku sesuka hati. Aku juga akan membawa cukup sumber daya. Sebagai penguasa kota, Godfly tentu memiliki sumber daya yang tak tertandingi oleh orang lain. Selama kamu punya sumber daya, aku tidak peduli. Chen Ping berkata dengan tenang. Terima kasih, saudaraku. Aku bersulang untuk KM. Si lalat mengambil gelasnya dan meminum semuanya. Melihat hal ini, Bai Yi berkata kepada Godfly, Tuan Kota, saya punya permintaan, apakah itu mungkin? Berbicara, kata si lalat pengganggu. Bai Yi menggambarkan situasi pasar gelap di Rhino City. Sekarang Bai Yi ingin mengintegrasikan pasar gelap dan kemudian mengambil alih semua pasar gelap ke tangannya sendiri. Setelah mendengar ini, si lalat Godfly mengangguk dan setuju. Tidak masalah, aku akan mengirimimu pasukan prajurit lainnya. Jika ada yang tidak jujur, mereka akan langsung ditindak. Jika saatnya tiba, aku akan melegalkan pasar gelap, dan kamu tidak perlu bersikap licik lagi. Terima kasih, Wali Kota. Mendengar ini, Bai Yi buru-buru berdiri dan bersulang untuk Godfly. Paman, Anda adalah ayah mertua dari kakak laki-laki tertua, dan lelaki tua ini adalah adik laki-lakinya. Dia seharusnya memanggil Anda paman dan bersulang untuk Anda. Si gila abadi mengingatkan Bai Yi. Ketika Godfly mendengar bahwa Bai Yi sebenarnya adalah ayah mertua Chen Ping, dia segera berdiri dan berkata, Paman, aku menghormatimu. Mulai sekarang, hanya kamu yang diizinkan masuk ke pasar gelap kota Badak. Pesta minum-minum itu sangat menyenangkan, dan si Godfly bahkan membiarkan Chen Ping tinggal di rumah penguasa kota. Lagi pula, kondisi di dalam istana Tuan Kota jauh lebih baik daripada di luar. Pada malam hari, Godfly mengikuti Chen Ping ke menara penekan setan dengan sejumlah besar sumber daya. Berlatih di menara penekan setan ini selama 1 malam sama saja dengan berlatih selama puluhan hari. Keren sekali. Tetapi tepat ketika Chen Ping dan Godfly sedang berlatih di menara penindas iblis, di Paviliun Tianbao, kota Badak. Puluhan orang berbaju abu-abu berkumpul bersama. Pemimpin di antara mereka sebenarnya adalah pemilik Paviliun Tianbao. Penjaga toko Paviliun Tianbao memegang sebuah token di tangannya, yang merupakan token yang digadaikan Chen Ping. Malam ini, kita hanya bisa berhasil dan tidak gagal. Dengan token ini, kita bisa dengan mudah memasuki istana penguasa kota. Selama kita bisa menemukan cara untuk menangkap wanita tertua dan pangeran dari Rhino City, kita bisa mengancam Godfly untuk berkompromi. Jika kita berhasil kali ini, kita semua akan menjadi pahlawan. Penguasa kota tidak akan melupakan kita.
Selama bertahun-tahun, Rhino City telah menduduki Purgatory Field dan mengumpulkan sejumlah besar koin abadi. Selain itu, Rhino City memiliki lebih banyak sumber daya daripada kita. Flying Tiger City kita berada di ambang kehancuran. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu langkah ini. Penjaga toko Paviliun Tianbao mengerahkan semua orang. Ternyata pemilik toko Paviliun Tianbao sebenarnya adalah kepala mata-mata di kota Feihu. Orang ini telah mengintai di Rhino City selama bertahun-tahun dan telah mencapai posisi ini. Tak seorang pun akan mencurigainya sebagai mata-mata dari kota Feihu. Ini juga alasan mengapa dia bersedia menggunakan 10.000 koin peri untuk ditukar dengan token di tangan Chen Ping. Dan kemudian menyegel token tersebut sehingga Niu Li tidak akan menyadarinya. Bunuh, bunuh, bunuh. Puluhan mata-mata kota Flying Tiger, masing-masing dengan niat membunuh di mata mereka. Selama bertahun-tahun, Rhino City dan Flying Tiger City terus-menerus berkonflik memperebutkan sumber daya. Bukan hanya konflik antar tiga suku saja, tetapi juga konflik antar suku yang sama. Dari zaman dahulu sampai sekarang, semuanya adalah konflik yang didorong oleh kepentingan. Bahkan jika Anda mencapai surga dan menjadi abadi, Anda tidak dapat mengubah status quo ini.